Begitu Gus A Prawo mandap saking mobil, saya ya Allah, inilah isyarah, inilah cara Allah untuk menyatukan kita semuanya. Ikhtiar dunia sudah kita lakukan, saatnya kita ikhtiar jalur langit, saatnya kita ketuk pintu-pintu langit dengan harapan apa? Allah memberikan welas asihnya kepada kita semuanya. Karena secara kalkulasi politik, Gus A juga orang politik yang sangat mahir betul di dunia politik. Kalkulasi beliau mungkin di atas saya dan di atas kawan-kawan. Kalau kita berbicara politik dunia, politik hitung-hitungan, politik elektoral, hari ini perjuangan kita bisa dikatakan perlu double engine atau mesin ganda, Gus. Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.id. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, Lukman Republik ada di Seven Dream City dalam rangka meliput kegiatan istighosah, doa bersama Gus Aap. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan istighosah bersama Gus Aap berikut ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa hadir dalam acara istighosah dan doa bersama. Doa bersama dan istighosah ini mulai umum dilaksanakan di Indonesia ketika kita menghadapi situasi-situasi yang pelik, situasi-situasi yang rumit, karena kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighosah sendiri itu maknanya adalah thalabul waus, artinya adalah mohon pertolongan dari Allah. Kalau seseorang sudah ditolong oleh Allah, maka fala ghaliba lahu, tidak ada yang bisa mengungguli dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ini diawali dengan peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu hanya dengan 313 tentara muslim melawan 1000 lebih orang-orang kufar. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian semua minta pertolongan kepada Allah dan Allah mengijabahi, Allah mengabulkan kepada kalian, maka bagaimana cara Allah mengabulkan? Sesuatu yang dalam akal dan pikiran manusia itu tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Yang penting bagi yang beristighosah, bagi yang mohon pertolongan itu betul-betul memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan syariat, dengan kekuatan doa dan munajat, karena memang doa dari kita ini selalu dianjurkan oleh Allah. Semakin banyak kita berdoa, Allah semakin senang kepada kita. Tapi ada satu pertanyaan, para hadirin yang dirahmati Allah. Seorang waliullah namanya Ibrahim bin Adham itu pernah ditanya, wahai Syekh, kami berdoa kepada Allah setiap hari, setiap saat, sesuai dengan perintah Allah, tapi kenapa Allah belum kabulkan doa kami? Selalu mohon kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan kepada kami. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan doa kalian, tetapi kalian yang belum siap doanya dikabulkan. Kenapa? Hal itu karena hati kalian adalah hati yang mati. Hati yang mati itu salah satu penyebab utamanya adalah
tidak cocoknya antara yang diminta dengan yang dikerjakan. Kadang-kadang banyak istighosah, mohon selamat dari banjir, tapi kayu di hutan ditebani. Jadi ini antara doa dengan yang dilakukan itu tidak sejalan. Maka itu yang mengakibatkan doa kita tidak diterima dan tidak dikabulkan. Bukan Allah tidak mengabulkan, karena Allah sudah berjanji, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Tetapi kita yang kadang-kadang belum siap doa kita dikabulkan. Itu salah satu ciri dari hati yang mati. Ketika apa yang diminta, apa yang dipanjatkan kepada Allah dalam untayan doa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Permohonannya bagaimana masyarakat Jember ini selalu mendapatkan rahmat, tapi yang dikerjakan bukan sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat, tetapi sesuatu yang mendatangkan azab. Maka kalau itu yang dikerjakan, permohonan kita tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi karena si kita yang tidak siap dikabulkan. Memang rinciannya di sini banyak disebutkan. Kamu tahu bahwa Allah adalah Tuhan, tapi tidak tahu cara bertuhan. Jadi araftum anallaha la ilaha illahu falam tu'addu haqqahu. Oning ce Allah nika pangeran king tak tahu cara na pangeran. Bagaimana kita masih mensekutukan Allah? Kita masih mengandalkan pangkat kita, jabatan kita, kekuatan kita, lobby kita. Yang tadi disebutkan yang mewakili iblis, hitung-hitungan angka matematik, perhitungan dan kalkulasi politik, semuanya yang kita andalkan. Padahal kita lupa kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang dalam pikiran dan akal manusia tidak mungkin terjadi, itu pasti akan terjadi karena Allah cukup dengan firman-Nya kun fayakun. Disinilah kekuatan doa. Tetapi mohon maaf, doa saja tidak cukup, istighosah saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan ikhtiar-ikhtiar yang itu juga dimulai dengan niatan dan hati yang baik. Ditata hatinya, ditata pikirannya. Ketika segala sesuatu dilaksanakan semata-mata dasarnya adalah ibadah kepada Allah dan dengan ketulusan hati, semata-mata karena Allah, maka akan ada nilainya dan tidak ada ruginya apapun yang akan dilakukan. Kita doakan Bupati Jember selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan amanah yang diberikan, dan ketika itu menjadi kemaslahatan bagi masyarakat Jember, mudah-mudahan diperpanjang amanahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekuatan doa inilah yang kemudian tidak ada yang mengalahkan hitungan dan kalkulasi politik. Itu kan hitungan angka, tapi banyak yang terjadi kadang-kadang tidak sesuai. Maka ketika semuanya diniatkan dengan kebaikan, apapun daya upaya yang dilakukan akan dinilai ibadah oleh Allah. Apa niat yang harus ditanamkan? Ingin ikut andil di dalam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dalam skala yang lebih luas, dengan menyertakan setiap potensi dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-Allah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka rika wa anta lam tazal dzalika ahada. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, ya jabir kulli kathir, ya mughni kulli faqir, ya ma'man kulli khaif, ya sahib kulli sharif, ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathira wa anta 'alimun biha wa basir. Yassir lana kulla 'asir fa taysir al-'asir alayka yassir wa nas'aluka at-taysir ma'afata fid din wad dunya wal akhirah. Yassir lana umurana balli maqasidana haqiq amarana tamim raja'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa ahdina subulas salam. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan memohon rahmat, ridha dan ampunan. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana telah Engkau janjikan warisan Nabi, orang yang berkumpul di majelis kebaikan, di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis istighatsah, akan Kau ampuni dosa-dosanya sebelum beranjak dari majelis tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang terkait dengan hubungan kami dengan Engkau atau hubungan kami dengan orang lain. Ya Allah ya Rabb, betapa banyak kedurhakaan kami. Kami belum sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Engkau. Kami belum sepenuhnya mampu mensyukuri nikmat demi nikmat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau beri kami mata yang dengannya kami melihat. Engkau beri kami telinga yang dengannya kami mendengar. Engkau beri kami lisan yang dengannya kami bisa berucap. Banyak saudara kami yang ada pada keterbatasan ini ya Allah. Tetapi betapa durhakanya kami karena kami belum sepenuhnya dapat mensyukuri nikmat besar ini dalam kehidupan kami. Mata yang seharusnya kami gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran, mensyukuri akan nikmat-Mu. Telinga yang seharusnya banyak kami perdengarkan ayat-ayat-Mu dan nasihat-nasihat akan kebaikan dan kebenaran. Kadang-kadang sering kami gunakan untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan cabut nikmat ini dari kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan agar kami mampu mendayagunakan nikmat demi nikmat dalam kehidupan kami sesuai dengan tujuan penciptaan. Kami berkumpul di sini ya Allah dengan satu hajat, dengan satu niatan dan satu tekad. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ketika itu membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk keumatan, catatlah sebagai amal ibadah dari setiap langkah dan gerak yang kami lakukan. Jangan hinakan kami, jangan rugikan kami, karena kami salah dalam melangkah karena tidak baiknya niat dan tujuan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, pertaruhkan di antara hati kami. Jadikan kami sebagai saudara yang saling mengingatkan. Jadikan kami yang sebagai saudara yang saling memaafkan, saling melupakan kesalahan yang lain, memperkuat tali silaturahim untuk mencapai tujuan kebaikan bersama. Ya Allah ya Rabb, Engkau kumpulkan kami dengan nikmat dan rahmat. Ketika kami harus berpisah, maka pisahkanlah kami dengan nikmat dan rahmat yang besar dan anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan hinakan kami, karena kami tidak mampu untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami tercatat orang-orang yang khianat dan orang-orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Ya Allah ya Rabb, kemuliaan yang Kau berikan kepada kami di dunia adalah kemuliaan yang semu. Maka lipatkanlah kemuliaan ini dengan kemuliaan yang sesungguhnya yang akan Kau berikan kepada kami di akhirat kelak. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami dari hinanya dunia. Berikanlah kami anugerah-Mu ya Rabb. Mudahkanlah langkah kami kepada segala hal yang akan mengantarkan kami kepada ridho-Mu. Jangan jadikan kami orang-orang yang ingkar akan nikmat-Mu. Jangan jadikan kami orang-orang yang khianat atas amanah yang telah Kau berikan kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sejenak untuk para hadirin. Yang berikut ini ada pesan-pesan dari Bu Iqbal, Gus Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedanten acara saged.
Terkait hajatan istighosah yang dilaksanakan di sini Pak, maksud dan tujuannya seperti apa Pak? Terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini Allah takdir kita berkumpul di tempat yang insya Allah barokah, dihadiri oleh Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau Gus Aab bersama para relawannya Pak Haji Endi. Ini sebagian dari relawan yang kita undang. Tujuan diadakannya acara hari ini karena kondisi Jember meskipun masih beberapa bulan lagi ke depan dilakukan pilkada ini sudah mulai memanas. Makanya kami mencoba meredam dengan jalur langit, ikhtiar langit, teman-teman para pejuangnya Pak Haji Endi kita kumpulkan di tempat ini. Ayo kita doa bersama istighosah dengan harapan apa? Menurunkan tensi politik yang mulai memanas. Dan pesan kami selaku perwakilan dari semua relawan kepada para relawan yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir, ayo tensi politik kita turunkan, tetap kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya, kita memilih calon pemimpin yang kita yakini menurut kami, menurut kita ini baik, yang lain baik, jadi kita tidak perlu mencari sisi jelek calon lain, cukup sisi kelebihan, keunggulan calon kita ini yang penting, yang perlu kita berikan informasi kepada masyarakat maupun yang kita tawarkan. Jadi biar masyarakat Jember memilih dari sekian calon yang ada, mana yang terbaik. Mungkin bagi para relawannya Pak Endi yang terbaik. Bagi para relawan yang lain mungkin beliau yang terbaik. Tapi bagi kami yakini Pak Haji Endi ini selama 3 tahun lebih 4 bulan memimpin, kami masih menilai Pak Endi ini masih on the track, masih baik. Kesungguhan beliau untuk membangun Jember ini kami rasakan betul sungguh-sungguh ya. Masalah sampai hari ini belum tuntas visi misinya, kami sadari karena memang belum genap 5 tahun. Kalau ada kekurangan kami sadari juga, memang Pak Haji Endi ini bukan Superman ya. Makanya kalau ada sisi kekurangan kami selaku perwakilan dari tim beliau mohon maaf. Yang sudah baik ini ayo kita lanjutkan, mungkin ada yang belum baik, mari kita berikan masukan kepada beliau. Harapannya Jember ini 2 periode dipimpin bupati yang sama. Harapannya apa? Nanti setelah 2 periode harus ganti yang lain, insya Allah lebih bagus. Kalau setiap 5 tahun ganti, khawatir kami ini keberlangsungan pembangunan nanti ganti. Bukan berarti yang lain tidak baik. Saya punya keyakinan calon-calon yang lain putra terbaik Jember, yang ingin juga berbakti kepada Jember, ingin membangun Jember, pasti. Hanya kami hari ini memohon pada Allah SWT, kalau kemarin kami jalur politik, jalur dunia, hari ini kami menggunakan jalur langit, menembus arsy-nya Allah. Mudah-mudahan istighosah hari ini doa bersama, mudah-mudahan Allah ijabah. Kami kepengen ada pemimpin yang terbaik. Untuk bupati sendiri kan dijadwalkan untuk hadir. Ya. Kenapa sampai hari ini tidak hadir? Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya, kami memang justru menghindari. Kami bersyukur hari ini Pak Bupati tidak hadir, karena kami tahu kesibukan beliau melayani masyarakat luar biasa. Apalagi ini jam dinas ya. Jadi kami sangat menerima beliau tidak hadir. Justru kami bersyukur karena apa? Ini sesuatu yang terbaik. Jadi kami punya keyakinan Allah sudah takdirkan bahwa hari ini Pak Endi punya acara yang lebih penting dari ini, lebih padat dari ini untuk masyarakat. Nah, kalau kesini kan hanya untuk para relawannya. Hari ini Pak Endi melaksanakan tugas untuk masyarakat. Insya Allah ini lebih bermanfaat. Nah, jadi hari ini kami tidak kecewa para relawannya Pak Endi tidak hadir karena memang pertama ini masih jam dinas. Kedua, Pak Endi ada agenda yang lebih penting untuk masyarakat. Jadi kami tetap support. Nama itu kami tadi hadir atau tidak hadir, memang kami menyiapkan acara istighosah menghadirkan Gus Aab. Dan ini sudah terkabul, insya Allah. Itu yang paling penting. Kalau boleh tahu Pak, tadi ada sedikit di Jember sedikit memanas. Kalau boleh tahu apa Pak? Ya, tensinya Pak? tensi memanas itu adalah kadang saling perang gambar, terus ada di medsos ya,
ada yang saling sindir menyindir. Nah, makanya kami kepengen untuk teman-teman pendukung Pak Endi, ayolah di medsos main yang cantik, main yang santun, main yang cerdas, main yang bermartabat. Kami ingin yang seperti itu saja. Apa yang disampaikan Gus Ab tadi betul. Jangan kita membuka aib-aib calon-calon lain, karena kita juga bukan orang yang sempurna. Itu saja pesan kami. Semua calon pasti baik dan niatnya pasti baik. Hanya Pak Haji yang terbaik buat kami. Ada harapan Rekom untuk beberapa partai, Pak? Ya, untuk Rekom bukan urusannya relawan ya. Rekom ini nanti urusannya Pak Eli dengan tim ya, dengan tim. Nanti Rekom ini sedang digodok beliau, jangan khawatir. Kalau beberapa media sudah melihat itu ada surat tugas ya yang diberikan kepada calon lain, tidak apa-apa, itu ikhtiar dari calon lain, itu bagus. Seorang calon pemimpin harus berikhtiar. Pak Hendi tidak perlu berkoar-koar, Pak Hendi tidak perlu rilis media, beliau juga sedang berikhtiar. Calon yang lain, yang perempuan juga sedang berikhtiar. Jadi kita sama-sama berikhtiar. Siapa nanti pada bulan Agustus akhir yang betul-betul mengantongi rekom dari DPP masing-masing partai dengan wakil dan bupati lengkap satu paket, itu sesungguhnya yang akan berkontestasi untuk pilkada serentak 2024. Harapan yang akan disampaikan kepada calon-calon bupati ini? Ya, harapannya ayo saudara-saudara saya, orang-orang hebat, saya sebut nama saja ya, karena memang ini sudah muncul ya, Pak Haji Hendi, Gus Wawaid, Bu Faida, Pak Ahmad Sudiono, Pak Haji Nanang. Ayolah, ini Jember milik kita semuanya. Ayo kita rawat Jember bersama-sama. Mudah-mudahan antara relawan kita saling menjaga, saling menghormati, dan saling mengisi. Niatnya saya yakin beliau berlima yang saya sebutkan tadi, satu lagi Gus Jadin ya, selaku calon independen, insya Allah semua berniat baik. Ya, tapi Allah kan tidak mungkin menentukan keenamnya, ya. Hanya satu nanti yang akan menjadi pemenang. Mudah-mudahan siapapun nanti yang ditakdir Allah akan kita dukung. Nah, kami dari relawan PNJ ini otomatis kami berharap, berdoa, berjuang sampai nanti tanggal 27 kami tetap satu komando, yaitu Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, STIPU Asian Engineering, yang kami yakini terbaik bagi kami. Nama saya Haji Sugeng Widodo, kebetulan saya Ketua Ormas Barhen atau Barisan Hendi Siswanto. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mas. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.